Aku lebih banyak pakai buatan sendiri sih. Bahkan untuk kayak sehari-hari tuh lebih sering bikin sendiri. Karena memang aku basicnya juga nggak mau kayak samaan sama orang lain gitu. Karena kalau kayak sama bajunya itu aku bisa kayak nggak nyaman satu harian gitu. Aku menjunjung tinggi masculinity. Pokoknya dia walaupun warnanya feminim atau warnanya terang atau cuttingannya agak flawless gitu, tapi dia harus tetap kayak maskulin gitu. Ketika dipakai cowok tuh dia nggak terlalu yang gimana banget gitu, nggak terlalu nyentrik kayak mengarah ke feminim gitu, tapi gitu. tetap maskulin. Iya. Nggak tahu sih kalau ditanya begitu aku kadang tuh bingung karena kalau misalnya kayak mencari sosok yang menginspirasi sebenarnya banyak banget yang menginspirasi kan, buat baik dari kalangan orang Batak atau di luar dari Batak banyak banget, cuman aku nggak terlalu kayak fokus ke satu orang yang benar-benar kayak menginspirasi. Pokoknya ketika statement dia atau apa yang dilakukan dia benar dan cukup membangun buat aku, ya udah aku ikutin gitu. Jadi kadang tuh nggak tahu kalau dia tuh orang yang berpengaruh malah. Iya. Jadi nggak tipe yang benar-benar kayak mengagumi sosok satu orang. Pastilah, aku juga pasti ada downnya kan. Maksudnya kayak ini kan 6 tahun berjalan lah ya usahakan. Jadi tahun-tahun ketiga kayak orderan sepi, apalagi COVID kan. Gak ada kerjaan, terus kayak melihat teman udah kemana-mana, terus kayak udah settle secara finansial. Kadang kayak cemburu, kadang kayak gue stop aja deh, gue kerja kantoran balik lagi. Iya. Karena gue kalau untuk masuk kantoran pun mungkin masih banyak yang menerima, karena kan lapangan pekerjaan di dunia fashion itu sebenarnya luas tapi peminatnya nggak terlalu banyak. Jadi kayak lumayan bisa masuk gitu, tapi kayak enggak lah, gue udah sempat ada nama, masa gue mundur ya. Horas Dongon BK, hari ini kita kedatangan sosok desainer, desainer. Tapi ini bergerak di bidang Batak. Kita mau perdalam hari ini, kita mau banyak ngobrol, banyak sharing. Dan tanpa berlama-lama ini dia Bang Honok Hutagalung. Oh, fashion designer. Fashion designer. Emang beda ya fashion designer sama desainer dong, Bang? Beda. Beda Desainer ya? kan banyak ya. Oh, desainer tuh luas ya Luas, maknanya. Kalau luas. fashion designer Lebih dia ke sana. Oh, oke. Gitu. Gimana Bang kabarnya hari ini? Puji Tuhan saya. Puji Tuhan. Bang, udah berapa lama Bang menekuni fashion designer? Menekuni. Aku Iya. pokoknya start fashion itu berarti mulai dari umur 14 tahun. Jadi aku masuk sekolah menengah kejuruan. Jadi ngambilnya tata busana. 14 tahun udah terjun ke Busana. busana. Oh, itu dari kecil maksudnya cita-cita apa ada keluarga yang bergerak di bidang itu atau gimana, Bang? Enggak sama sekali sih. Sebenarnya kayak lebih ke pelarian sih, karena aku secara akademik nggak terlalu pinter. Oh. Jadi kayak lari aja ke SMK. Tapi kan aku basicnya bisa gambar. Jadi yang bisa gambar, kira-kira jurusan apa nih yang paling mendekati gitu. Yang bisa aku mampu tanpa ada itu dari kemampuan secara akademis. Jadi aku akhirnya milih tata busana. Tata busana. Gitu. Tapi maksudnya kalau orang tua sendiri, Abang berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4. Abang nomor? Aku nomor 3 dari 4. Oh, yang semuanya abang adik ada yang bergerak di bidang ini juga? Enggak ada sama sekali, beda-beda sih. Oh, beda-beda. Tapi kalau orang tua? Orang tua juga. Dulu sama pekerjaannya juga. apa? Kalau bapak wira swasta, kalau mama itu PNS. Oh, PNS sama Iya. swasta. Justru abang dari kecil udah ada udah apa ya, masuk tata busana gitu, Betul. tertarik dengan dunia itu. Tertarik sih enggak yang begitu. Pas pertama-tama terjun enggak terlalu tertarik sih. Hanya kayak pelarian aja biar enggak masuk SMA gitu. Oh, pelarian nggak masuk Iya, SMA. pelarian biar enggak masuk Bisa SMA. gitu ya, pelarian tapi biar nggak masuk SMA. Oh, Iya, biar nggak masuk iya. SMA. Tapi maksudnya dari kecil kalau sebelum tertarik dunia itu apa ada coba-coba dulu dunia lain atau enggak, apa langsung tertarik dengan dunia lain? Ini dong gini ya. Maksudnya bidang lain. Enggak sih, memang aku kan paling
bakatnya kan nyanyi sama gambar gitu. Tapi gambar ini nggak spesifik apa gitu kan, melukis segala macam. Terus gambar-gambar busana juga. Cuman kayak si kakak tuh yang pertama sekali tuh, yang buka usaha sekarang sama aku itu, dia ngomong, udahlah daripada tinggal kelas terus nih masuk SMA, udah mending ngambil kejuruan deh, ngambil tata busana gitu. Awalnya aku tahu tata busana itu dari kakak. Oh, jadi kakak yang memperkenalkan abang? Tata busana. Kalau itu ada sekolah gambar-gambar. Awalnya aku pikir sekolahnya cuma gambar-gambar doang kan. Ternyata pas masuk, gila, disuruh jahit. Kirain cuma gambar pegunungan. Iya, namanya kecil kan gambar pegunungan. Fashion, enggak. Enggak, aku tahu fashion, cuman kayak cuma gambar ilustrasi aja tok gitu kan. Tau-taunya kayak belajar juga, balik lagi. Oh, berarti emang dari kecil, berarti tadi kan bilang 14 tahun. 14 tahun. Mengenal itu? Pas SMK. SMA. Terus yang mulai gambar itu, jahit itu di umur juga? Di umur itu juga. Langsung menjahit gitu? Kan terjun ke sekolah itu ternyata belajarnya bukan belajar desain, tapi belajarnya jahit. Oh, praktek gitu ya, Bang? Iya, belajar garment kan. Dulu tuh apa yang pertama dijahit? Pertama kali jahit ya paling baju-baju biasa sih, kayak baju tidur, kemeja, gitu. Ya, basic untuk masuk garment aja. Oh, tapi kan maksudnya jahit kan abang dulu kan mungkin belum bisa kan, atau belum ada? Belajar waktu di situ, waktu di SMK. Oh, ada belajar jahit juga. Itu berapa lama belajar gitu, Bang? Belajarnya selama sekolah lah kan. Sekolah kan 3 tahun tuh. SMK. Ya tahun. Belajar ya. Mulai dari kelas 1 SMK tuh udah masuk kayak belajar teknik menjahit yang benar seperti apa untuk standar garment. Oh, gitu. Berarti emang basicnya harus dipersiapkan. Ya, jahit itu ya harus pandai jahit lah ya. Juga ya? Apa tetap kalau jadi fashion designer sih nggak harus pandai jahit. Cuman kalau untuk ke sekolah tata busana itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang memang harus bisa kerja di industri itu, di garment gitu. Oh. Yang harus paham jahit, paham pola. Iya. Oh, berarti sebelumnya kakak duluan yang mengenal dunia fashion gitu ya? Dia tahu, terus dia kayak ngenalin sama aku, coba aja katanya. Oh, tapi si kakak malah nggak terjun? Enggak, karena kakak kan kesehatan. Oh, di bidang kesehatan. Orang kesehatan. Iya. Orang kesehatan tuh orang yang paling peduli tahu. Apoteker gitu. Apoteker gitu. Apoteker gitu. Oh, jadi si kakak. Betul. Oh, tapi kalau sekarang ini dari 14 saudara ini beda-beda berarti bidangnya ya? Beda-beda. Cuma yang perempuan kan anak pertama sama anak terakhir itu sama-sama kesehatan. Oh, bidang kesehatan. Kalau aku anak ketiga fashion, kalau abang tuh musik. Oh, abang musik? Iya. Oh, padahal tadi abang bilang sempat suka nyanyi juga ya, tapi malah... Iya, tapi nggak kepikiran untuk nyanyi sih. Oh, iya. Tapi emang setelah 14 tahun itu umur berapa ya? Yang 14 tahun. 14 tahun itu kelas berapa? Kelas 1 SMK. Ini gue masih teringat materi kemarin kayaknya nih. 1 SMA. Oh, berarti lulus itu langsung... Lulus. Langsung terjun ke... Nggak langsung, lulus tuh kuliah. Awalnya tuh aku pengen cari jurusan lain waktu kuliah kan, makanya aku ngambil bimbingan karena kan SMK, terus aku ambil bimbingan supaya bisa ngikutin SNMPTN lah, masuk perguruan tinggi negeri gitu kan. Dan aku bikin pilihan terakhir sebenarnya tata busana ini. Harapanku itu option terakhir. Iya, option terakhir. Harapanku itu kayak mau lari jurusan gitu kan. Tapi kayak ya adalah kalau misalnya memang Tuhan ngarahin aku ke sini, ya menangkan aku ke sini. Tapi kalau enggak ya pilihanku yang lainnya gitu. Tahu-taunya ya menang gitu. Ternyata menang. Menang di Universitas Negeri Jakarta. Ambilnya tata busana juga. UNJ. Iya. Itu tahun berapa itu? 2012. Oh iya. Kalau fashion designer aku suka tuh ngeliat yang kalau dia desain gambar-gambar itu. Itu kan berarti punya ide sendiri Bang kalau gitu ya? Kalau kita gambar atau sesuai kalau kerja sama atau sesuai keinginan klien atau abang mengeluarkan ide sendiri? Harus disesuaikan sih. Maksudnya kayak ini kan kebutuhannya kalau untuk bisnis kita harus sesuaiin sama kebutuhan klien sama idenya kita. Jadi nggak boleh terlalu idealis juga. Oh. Jadi nggak boleh 100% kita. Kita ya, gitu. tetap dari dua kepala ya yang kecuali dia mau membeli produk yang memang kita desain original dari harga kita. Ya itu beda lagi. Itu baru pure kita semua ya? Pure kita semua. Oh, dia beli. Benar. Oh, bisa gitu juga ya? Oh iya. Tapi keren sih. Berarti abang, kalau gambar-gambar gitu, kalau aku sih emang suka lah. Mungkin aku ke depannya bisa fitting ke abang ya, biar langsung kan. Berarti abang udah berapa lama bang menekuni fashion designer ini?
Ya berarti dari umur 14 Kalau tahun. secara ini maksudnya Oh, secara yang udah bener-bener jadi kalau apa ya bilangnya profesional? Iya profesional selama. kalau untuk profesional maksudnya kayak profesional, sorry maksudnya. Ya maksudnya udah terjun, udah menerima klien, Oh, udah bekerja, menerima ya klien, gitu mungkin oke. ya. Kalau untuk menerima klien sebenarnya dari SMK itu udah menerima klien satu-satu, tapi Ya, kan ya. enggak menjadi bisnis utama kan, hanya kayak sampingan aja ngisi-ngisi waktu luang kan. Cuman kalau benar-benar kayak buka usaha itu dari 2018 awal. Oh 2018 awal udah memberanikan diri Buka usaha 4 sendiri. tahun lah ya. Ah. Iya 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 iya. Tapi kalau aku kan juga kepo nih, kalau seorang fashion designer sebenarnya baju-bajunya itu tetap beli kah atau bikin sendiri aja lo udah bisa jahit sendiri? Apa ada kalau misalnya mungkin ke baju-baju ini kali, baju-baju kalau mau ada acara, ada event, itu biasanya abang masih suka beli atau lebih banyak pakai buatan sendiri? Aku lebih banyak pakai buatan sendiri sih. Bahkan untuk kayak sehari-hari tuh lebih sering bikin sendiri. Oh. Karena memang aku basicnya juga nggak mau kayak samaan sama orang lain gitu. Karena kalau kayak sama bajunya itu aku bisa kayak nggak nyaman satu harian. Gitu. Nah, ini aku salah fokus nih sama yang sekarang dipakai nih. Ini buatan sendiri. Buatan sendiri. Oh, ini apa namanya? Jaket ya? Jaket. Dia dari Sadum. Oh, dari Tuntuman Sadum gitu. Tuntuman. Iya. Berapa lama abang bikin ini? Kalau untuk produksi normal bisa produksi banyak ya bisa 3 sampai 5 kan. Tapi kalau untuk bikin sampel begini tuh butuh waktu ya sekitar 2-3 hari. 2-3 hari. Kayak nentuin desainnya, warnanya, komposisinya. Oh iya itu kan harus Iya, matang juga biar matang. mix and match-nya tuh dapat gitu kan. Oh iya iya iya. Bikin konsepnya sih yang lama. Oh bikin konsepnya Kalau produksi mah actionnya cepat, ya. cepat. Tapi kalau bikin jaket, bikin kemeja atau bikin jas itu durasinya sama ya rata-rata? Durasi jam kerjanya sama sih kalau udah masuk ke produksinya ya. Tapi kalau untuk kayak ke pola, terus penentuan motif, desain, itu yang butuh waktu lama, nggak bisa ketebak. Oh, nggak bisa ketebak. Tapi maksudnya dalam setiap, kayak inilah sekarang nih yang abang pakai nih, abang kan harus ada konsepnya kan? Iya benar. Nah itu menemukan konsep itu gimana bang? Sesuai, apa ada filosofinya, apa ada mengartikan sesuatu, atau ya sesuka gua aja, selera gua aja? Oh, sometimes ada diaplikasikan dari cerita atau apa filosofi tertentu gitu. Tapi sekarang juga ya udah running gitu aja. Kalau ini? Kalau ini ada ceritanya atau enggak ada sih, cuman aku berangkat dari motifnya dulu, lihat motifnya dulu gitu. Lihat warnanya, tentuin. Jadi kayak kalau aku kan kalau untuk di bidang menswear, aku menjunjung tinggi masculinity. Pokoknya dia walaupun warnanya feminim atau warnanya terang atau cuttingannya agak flawless gitu, tapi dia harus tetap kayak maskulin gitu. Ketika dipakai cowok tuh dia nggak terlalu yang gimana banget gitu, nggak terlalu nyentrik kayak mengarah ke feminim gitu, tapi gitu. tetap maskulin. Iya iya iya. Kalau aku bang tipe mungkin abang bisa ngasih nilai ke aku. Kalau aku orang yang nggak pedean dengan warna-warna terang. Jadi aku tuh makanya banyak bajuku tuh ya kalau nggak hitam, putih, navy itu aja. Itu maksudnya pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Maksudnya banyak ya? Banyak. Orang-orang dunia fashion rata-rata desainer itu basicnya tuh pasti pakai warna-warna begitu. Kalau nggak putih, hitam, abu, sama navy. Termasuk aku juga dari awal mulai karir di bidang fashion tuh sampai saat ini pun masih menyukai warna-warna basic, warna-warna hitam dan nggak ada motif gitu. Oh, ya padahal kan sekarang kayak bang pakai hijau. Aku suruh pakai ini bukannya nggak bagus, cuman ini bagus, cuman aku nggak pede gitu. Iya, bukan personality. Iya kayaknya. Kan? Jadi buat aku tuh warna tuh ya yang dicocok di aku ya itu aja. Kayaknya kok apalagi kalau pakai warna-warna itu tuh kayaknya kegantengan tuh naik 10%. Ya nggak? Menyala bangku gitu kan. Tapi itu kan pilihan ya. Kalau kita mau main aman, ya amannya aja senyamannya kita. Tapi kalau pengen terlihat tampil agak sedikit pengen dinotis gitu ya kasih item-item yang mungkin agak-agak sedikit mencolok tapi nggak terlalu gitu. Oh iya gitu aja sih. Berarti kalau untuk menyiapkan segala macam busana ini prepare semua bahan tuh abang udah ready semua ya? Maksudnya dari produk sendiri semua ya? Bahan-bahan apa ada nyari dari luar juga? Nyari dari luar lah sebaiknya. Kalau bahan tuh pasti nyari dari luar. Aku nggak ngestok bahan. Oh. Aku berangkat dari bahan apa yang aku suka gitu. Jadi random aja kalau nyari bahan. Tapi kebanyakan mostly kayak apa yang abang buat itu orang-orang banyak yang suka. Apa pernah juga abang menemukan kayak orang
abang masih dinilai lah, kok bikinnya kayak gini, ini kurang bagus. Pernah nggak bang ketemu yang kayak gitu? Pastilah, cuman kan balik lagi, kita kan sebagai fashion designer punya idealisme tersendiri ya. Oh, punya maksudnya ide sendiri ya. ketika dia mau ngasih komenan itu bisa jadi kayak pembelajaran buat kita juga. Tapi ya. kalau misalnya memang itu nggak sesuai dengan hati kita, ya udah mentah aja gitu. Karena menurut aku berarti kamu bukan pasar aku gitu aja sih. Oh, penilaianmu berarti ya udah kita udah beda pasar gitu Iya, kan? kita udah beda pasar Iya, gitu. iya. Berarti aku bukan seleramu, karena kan balik lagi. Semua desainer itu punya karakter masing-masing gitu loh, Bang. Betul. Jadi kayak aku nggak bisa maksain satu klien itu harus ke aku terus. Harus suka dengan produknya. Iya, harus suka dengan produk aku nggak bisa. Tapi aku yakin dari 1000 pasti ada. Setengahnya itu pasti ada klienku gitu. Iya. Emang karakter itu perlu sih, makanya kalau itu kan ya mungkin di semua bidang kali ya karakternya. Jadi kayak orang pakai ini, dia tahu ini buatan Bang Honok gitu kan. Ini buatan si apa sih. Iya. Tapi pertama kali kan tadi abang bilang kan 2018. 2018. Nah, itu abang waktu pertama kali berdiri itu udah ada tim kah atau masih sama kakak atau gimana bang? 2018 itu aku sama kakak. Jadi benar-benar kayak aku orangnya kayaknya menurut aku ya, aku cukup idealis zaman dulu. Jadi aku sempat kerja, lulus kan kuliah 2015, tapi sempat kerja di 2016, 2017. Tapi aku 3 kali ganti pekerjaan karena menurutku tuh pekerjaannya tuh nggak cocok sama aku secara personal gitu. Iya. Jadi kayak akhirnya kayak muak, terus habis itu coba tanya sama kakak mau nggak buka usaha bareng aku gitu. Kebetulan kakak udah menikah, setelah menikah dia off kerja. Oh. Dia nggak kerja lagi, terus aku tanya dia mau nggak kita kerja sama gitu, buka usaha gitu. Awalnya kita bikinnya itu namanya HES, singkatan dari namaku. HES. Iya, jadi namaku itu Honok Alvarez Sunaryo Huta Gagung. Jadi kita bikin HES gitu. 2018. Cuma nggak begitu ya berkembang banget. Nah di situ aku awal-awal tuh kan buka usaha, aku apa istilahnya? Nyari pembuktian lah ya, nyari nama gitu kan. Nyari nama dengan kompetisi. Jadi kompetisi pertama kali aku ikutin itu di 2018. Oh bang sempat ikut kompetisi itu iya, untuk ini ya membangun branding ya. Nge-branding gitu. Aku waktu itu LPM, Lomba Perancang Mode Menswear 2018 yang diadakan oleh Jakarta Fashion Week. Oh, itu diadakan di Senayan waktu itu. Yes, Senayan. Keren. Berarti ya namanya untuk branding ya dicoba nggak ada salahnya untuk memberanikan diri. Iya. Apalagi awal karir kan. Awal karir dan aku nggak punya modal waktu itu. Maksudnya kayak benar-benar minus karena aku berhenti dari kantor itu setelah aku sakit gitu. Jadi kayak uang pun habis-habisan buat berobat aja gitu waktu itu. Terus habis itu ya untuk buka usaha pun kami minjam dari bank waktu itu. Ingat banget kayak ngutang gitu aja kan. Ngutang ke bank terus buka usaha itu ya jadi memang aku jalan satu-satunya untuk bisa dikenal orang itu ya melalui kompetisi itu ya. Kemampuan yang aku punya gitu. Karena kalau untuk flexing waktu itu ya aku nggak punya uang, nggak punya modal dan nggak punya network juga waktu itu. Kayak memang nggak ada siapa-siapa yang aku kenal. Tapi emang pada saat itu emang udah yakin penuh ya bang untuk ya gue harus buka ini, harus jalani ini sekalipun harus modal pun harus minjem katakan gitu ya. Iya benar. Iya. Tapi untuk awal buka itu pernah nemuin kesulitan nggak bang? Maksudnya apa kesulitan yang pertama kali abang temuin itu? Kesulitan dalam, buka ya, sebagai fashion designer gitu. Banyak hal sih kesulitannya ya. Maksudnya kayak dari segi klien, ternyata menghadapi klien yang benar-benar klien lah ya. Kalau selama ini kan aku terima jahitan itu kan karena orang-orang yang kita kenal. Yang orang-orang dekat. Jadi kalau ada bisnis atau ada kesalahan kayak mereka kayak it's okay gitu kan. Tapi kan kalau untuk profesionalnya kan ketika kita buka dan kita melakukan kesalahan itu kan kayak kita langsung kayak merasa tertindas gitu loh. Iya, tertekan gitu ya. Paling itu sih kalau itu. Tapi rata-rata orang Batak bang kliennya? Apa ada macam-macam? Karena aku berangkatnya dari kebaya, otomatis konsumen paling utamanya ya orang Batak kan. Oh lebih banyak Batak ya? Iya. Batak kan ribet bang, ribet nggak? Ya itu tadi. Ribet ya? Itu tadi. Ada salah-salah aja dikit ya, kanan kiri beda berapa senti aja hepot kan? Iya nggak nyaman aja, ini nggak nyaman. Mau setelah diputar gitu ya kan. Sampai kayak kita kayak,
udah diem dulu gitu, pengen ngomong diem dulu kita benerin gitu, nggak bisa dia. Oh iya. Paling iya awal-awal kayak gitu. Tapi kalau di luar Batak ada juga, maksudnya kayak Chinese atau di luar Batak ada aja sih satu-satu, tapi nggak begitu banyak. Karena kan balik lagi, aku nge-branding diriku tuh di kebaya. Konsumen paling banyak, konsumtifnya itu paling banyak itu ya orang Batak kalau kebaya. Ya, pokoknya Batak itu paling banyak memberi kesan lah ya. Iya. Kesan suka, kesan duka semua ada di Batak ya. Bener. Iya. Tapi paling berkesan pernah nggak ada sosok mungkin dari orang Batak yang berkesan pernah menjadi klien abang atau pernah bekerja sama? Pastinya kalau paling berkesan itu adalah customer pertamaku untuk jahit baju pengantin. Oh, pengantin. Dua-duanya atau perempuan aja? Perempuannya aja. Oh, kebaya. Itu berkesan banget karena maksudnya kayak untuk aku sebagai orang pemula, dia percayain bajunya sama aku itu kayak luar biasa banget sih. Aku. Jadi itu jadi batu loncatan aku untuk menerima klien-klien pengantin yang lain. Karena kan nggak bisa ditutupi juga klien paling banyak ngasih kita ini harga itu ya dari pengantin. Gitu. Tapi maksudnya itu klien yang pertama itu emang orang kenal kah atau malah nggak kenal sama sekali? Orang kenal sebenarnya, cuman dia itu bukan tipe orang yang percayaan juga. Gitu. Susah juga ngambil kepercayaan, tapi kayak ya udah dia serahin gitu loh. Dia ngasih, aku juga shock. Gitu ya? Aku juga shock dia ngasih kepercayaan itu, padahal menurut aku dia bukan tipe orang yang kayak gitu awalnya. Bukan percayaan sama aku gitu loh. Tapi akhirnya ya puas lah untuk klien pertama dan abang pun langsung ya puas juga. Dari situ langsung dipromosi juga sama teman-temannya. Jadi kayak nyusul gitu loh, Bre. Itulah kehebatan, the power of mulut orang Batak itu cepat. Benar. Sama kayak aku di bidang fotografi ya gitu, kalau udah cocok kliennya, cepet itu nyebarnya. Tapi sekalinya mereka ya maaf kata kalau kecewa ya cepet juga itu beritanya kan. Oh, itu nanti segala macam lah diomongin jelek gitu kan. Tapi untuk nama-nama besar kayak secara abang fashion designer Batak berawal dari Batak ya, berangkat dari Batak, pernah nggak kerjasama sama nama-nama besar orang-orang Batak itu bang? Bekerja sama apa? Atau di luar Batak juga mungkin ada pernah kesan sama kerjasama sama orang terkenal siapa gitu sosok? Atau nextnya akan ada project bareng? Kalau sosok orang Batak yang pernah bekerja sama, paling itu Hella Paromain lah ya, untuk pertama sekali. Oh, barang-barang mereka kerja itu? Barang-barang mereka kerja. Oh, yang waktu konser pun? Yang waktu konser. Oh, itu awalnya mereka ngajakin pertama sekali. Itu pertama sekali abang diajak kerja sama. Waktu itu berarti dipakai si itu lah ya, itu ya, jaket ya. Untuk talentnya juga dari abang juga semua, kebaya-kebaya. Iya, beberapa ada. Itu lumayan banyak ya bang, abang keluarkan kebaya itu ya. Dan semua berapa ribu orang tuh melihat itu karya Bang Honok. Tepuk tangan dulu nih, mantap ini guys karyanya guys. Tapi kalau kayak tadi abang ikut kompetisi Jakarta Fashion Week. Iya, Jakarta Fashion Week pertama sekali. Iya. Itu kalau Jakarta Fashion Week itu untuk model-model catwalk gitu ya? Iya benar. Iya, itu berarti kan abang merancang juga baju-baju desainnya untuk model-model catwalk kan. Karena dengan BK kalau kita lihat di Instagram pun udah banyak juga orang-orang yang memakai baju dari Bang Hono kan. Aku lihat si siapa? Si Roni ya? Roni. Iya, Roni. Roni pakai kan, Roni. Terus si Fuji ya? Bukan. Itu Happy Asmara. Happy Asmara. Sama itu Eka Gustiwana. Eka Gustiwana tuh yang bikin musik ya? Yang bikin musik itu ya? Iya, Web Genius. Oh iya. Terus baru-baru ini kalau pencinta lagu-lagu Batak nih pasti tahu dipakai Kak Rani Simbolon atau dinyanyikan. Pokoknya banyak lah baju-baju abang ini udah melalang buana dipakai beberapa orang-orang ini bang. Amin. Kedepannya pasti semakin banyak lagi bang yang makin. Tapi bang karena kan tadi aku bilang abang berangkat dari orang Batak. Pernah juga nggak dapat anggapan atau tanggapan miring atas karya abang? Padahal abang kan nggak gampang ya menjahit, bikin konsep yang kira-kira tadi dia mungkin punya ide sendiri, cuman beranggapan ya mungkin dari orang terdekat, orang-orang ini pernah dikasih tanggapan yang miring atau bikin abang sakit hati gitu? Kalau orang terdekat sih menurut aku lumayan support ya. Enggak menurut aku nggak ada yang kayak omongan miring. Kalaupun ada omongan miring tuh nggak tahu juga, karena aku bukan tipe orang yang kayak mau mendengarkan sana sini. Kalaupun ada yang nyampein itu kayak ya udah masuk kiri keluar kanan aja deh. Karena aku bukan tipe orang yang kayak kepikiran aja gitu. Karena menurut aku kayak
Kalau ketika mereka mau ngomen, oh berarti mungkin bukan selera mereka, terus mereka nggak paham cara aku memandang fashion seperti apa gitu. Jadi nggak terlalu mau peduli sih selagi itu belum merugikan aku secara personal. Tapi kalau bergerak di bidang ini ya mungkin itu hal-hal biasa juga ya kalau kita dikasih tanggapan miring atau dinilai orang tuh hal biasa juga ya. Iya. Tapi Bang, kalau untuk tantangan sendiri Bang sebagai fashion designer, apa Bang? Aku kan juga maksudnya kepo juga kan. Kita kan kalau ngelihat di depan kan pokoknya tahu jadi ya, tahu bagus ya. Padahal di belakang itu kan banyak tantangan yang mungkin Abang bisa berhari-hari, wah kena mental apa segala macam. Apa tantangan terberat sebagai fashion designer? Tantangan terberat sebagai fashion designer ya mencari sumber inspirasi sih. Nah, itu kalau inspirasi kayak mana lah Abang bisa dapat ilham itu di mana, kayak mana, apalagi di toilet, di WC apa segala macam. Enggak, sebenarnya kalau kayak aku tuh tipe desainer yang kalau mengaplikasikan sesuatu itu dari filosofi, dari cerita. Oh, gitu. selalu filosofi. Dari cerita, dari filosofi. Jadi bukan dari banyak hal, enggak. Aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku langsung spesifik filosofi, cerita. Nah, cerita apa yang bisa aku angkat nih gitu. Jadi aku tipe yang begitu. Nah, kebetulan aku kan ya darah Batak gitu. Kenapa nggak aku olah aja Batak ini gitu kan, kayak cari tema tentang Batak aja gitu. Batak. Tinggal kita meng-case-nya itu lebih modern, lebih yang kekinian gitu ya, mengikuti zaman lah ya. Benar. Karena kan aku juga masih menemukan baju-baju yang desainer yang kayak ya old gitu, yang mungkin dari jas dia buat ya bukan nggak bagus, cuman untuk kalau mau dipakai anak muda, apalagi dipakai orang-orang yang bergerak di bidang seni yang ya sebutlah tiktokers gitu kan. Kan kita juga perlu kesan yang modern gitu, jangan yang old banget gitu kan. Kalau Bang Hono kan udah mengikuti zaman ya Bang. Sebenarnya kalau desainer itu tergantung ya. Kita kan ada tahapan kan, ada yang youthful, ada yang old school, terus kayak kelas marketnya ini umur berapa ke umur berapa dulu. Oh iya, gitu. mungkin gini, yang kutangkap kayak sebenarnya ini nggak harus dipakai anak-anak umur sekian, tapi dipaksakan supaya terkenal apa segala macam. Iya, benar. Jatuhnya malah nggak pas gitu ya, kayak ya kita bilangnya old juga gitu. Makanya kalau kita kayak fashion designer nih kan maksudnya kayak udah ada organisasi fashion designernya, kita pasti punya brand konsep, namanya brand konsep. Oh, brand konsep. Jadi ketika kita udah bikin brand konsep, kita udah tahu pasarnya kemana, terus market kita siapa, terus DNA kita seperti apa, ketika kita pakai warna ini kita olahnya seperti apa. Gitu. Jadi ketika ketemu sama yang sama, desain-desain yang sama, misalnya kayak aku nih street style gitu kan, yang tipe bold. Nah, ketemu sama desainer yang street style juga yang tipe bold. Itu bisa jadi sebuah karya yang berbeda, terlihat berbeda, enggak copy paste atau enggak saling meniru gitu. Karena balik lagi tadi ada brand konsep di dalamnya gitu. Jadi kayak kita punya tagline sendiri, kita punya ide brand sendiri, kita punya filosofi brand tersendiri gitu. Jadi itu perbedaannya sih, fashion designer sama yang kebanyakan kan sekarang tuh banyak yang aku fashion designer gitu. Aku nggak bilang mereka nggak bisa berkarya, aku nggak bilang mereka nggak berkreasi, cuman mungkin dari mereka tuh suka kayak mengikuti sesuatu itu, tapi pengaplikasiannya bisa terlihat mirip atau salah. Itu aja sih. Karena tadi dia nggak ngebangun brand konsep tadi. Kalau dia udah ngebangun brand konsep, biasanya jarang banget terjadi kayak tabrakan gitu loh. Oh, koleksi Hono kayak si A, si B, si C. Jadi nggak bisa digituin. Dengan adanya brand konsep tadi. Brand konsep itu ya. Ya pasti, ya maksudnya dari sekian banyak fashion designer ya nggak menutup kemungkinan. Mungkin karena ada mirip-mirip dikit juga kali, cuman nggak sepenuhnya mirip karena tren. Karena tren aja ya. Karena kan tren terus berputar kan. Berarti Abang juga ini juga ya, apa maksudnya rajin research juga ya, maksudnya mana yang lagi naik nih, lagi hype, kayak apa modelnya Abang bikin apa gimana? Benar, aku update, biasanya aku suka buka-buka Pinterest gitu untuk kayak melihat apa yang lagi. Oh iya, Pinterest keren tuh, banyak tuh. Pinterest kan lumayan ngasih kita halaman-halaman yang sesuai dengan selera kita kan. Jadi kayak aku nyari inspirasi biasanya dari sana. Cuman kalau aku pribadi, aku nggak mau cari inspirasi dari yang memang DNA-nya sama-sama aku. Karena kalau aku nyari inspirasi yang DNA-nya sama-sama aku tuh, akhirnya nanti aku bakalan kayak ke dia-diaan gitu loh, kayak meniru dia gitu. Jatuhnya kayak kesannya menjiplak gitu ya sama beliau. Karena kita pasti ke distract bagaimanapun. Sepandai apapun kita berkreasi, kalau yang namanya kita melihat sesuatu yang memang kita banget, kita pasti bakalan ke distract. Jadi ini juga malah nggak melatih
ini kita improvisasi kita nanti Iya, malah benar. berpatokan ke situ juga ya. Jadi kita sempit nih, nggak luas. Karena kita udah terlanjur menyukai produk tersebut. Jadi kita putarannya tuh di produk itu terus. Iya. Bang, tapi nih aku kepo nih. Maksudnya kan temen banyak yang ke abang, klien juga banyak. Pernah nggak bang nggak dibayar gitu sama klien? Nggak dibayar. Apa sama teman gitu kan? Maksudnya karena kenal, pakailah tapi ya kasih, ya mungkin masih ada yang kasih diskon apa sih? Cuman pernah nggak ngalamin sampai nggak dibayar gitu? Sampai nggak dibayar sih nggak pernah ya. Kalaupun ada guest, ada talent yang memang minjem baju secara free, itu memang karena free dari aku. Karena memang ada hal yang aku ambil dari dia. Gitu. Ada hal yang aku ambil dari dia. Kalau nggak ada hal yang aku ambil dari dia, aku tetap kayak bayar. Wajib bayar sih. Kalau sama teman ya, tapi ada teman kan suka diskon. Kalau diskon mungkin wajar kali ya. Wajar kalau diskon kan wajar. Cuman kalau untuk kayak free cuma-cuma sih enggak. Ya tergantung. Balik lagi tadi, kalau kita memang ada sesuatu yang kita ambil dari dia, kita kasih free. Kalau enggak, ya enggak. Misalnya dia lagi on trending. Iya. Dia lagi trending, ya kasih aja free. Cuma kalau dikasih diskon juga ya mbok tahu diri lah. Maksudnya ya bantu juga memperkenalkan, mempasarkan gitu ya, biar makin ini. Jangan, ini kan kalau kita ini orang Batu dikasih diskon, pakai udah selesai ngulangi gitu kan. Itu termasuk apa ya? Duka kali ya, dukanya kali ya. Pasti kan ada suka dukanya jadi seorang fashion designer kan, Bang? Pasti. Iya kan? Banyak nggak, Bang? Suka dukanya sebagai fashion designer. jangan yang duka dulu, yang duka dulu. Nanti sukanya baru belakangan. Ya apa ya? Banyak hal lah dukanya. Yang paling nggak bisa dilupain, Bang. Ada nggak? Dari selama jadi fashion designer gitu. Pahitnya itu yang pernah Abang lakukan terus nggak bisa Abang lupain sampai sekarang. Awal mengikuti kompetisi. Jadi waktu itu kan lomba perancang mode di JFW. Aku ingat banget itu, sebenarnya kan aku nggak punya uang kan. Aku mulai usaha itu dari nol kan. Terus klienku juga nggak banyak. Jadi itu aku sebenarnya waktu yang dikasih selama penjurian itu lolos ke semifinal untuk presentasi baju, itu dikasihnya waktunya kalau nggak salah itu 11 hari. 11 hari dari pengumuman. Langsung bikin baju 3 look. Baju menswear. Nah, di kantong tuh nggak cukup untuk beli bahannya aja tuh nggak cukup. Waduh. Itu hal paling berat sih waktu itu. Jadi kayak, tapi ada kerjaan nih yang bisa aku kerjakan untuk supaya dia ini supaya uangnya cair. Iya. Tapi ternyata tuh customernya tuh mundur. Tau nggak? Kayak bajunya udah kelar nih Kak, gitu kan. Kita kan berharap hari itu transaksi langsung beres kan? ya. Beres terus kita terima uangnya belanja gitu kan. Iya. Ternyata dia, aku bisa 3 hari lagi ngambil gitu. Terpaksa kan mundur tuh 3 hari kan gitu. Terus customer yang lain juga gitu, aku bisanya besok gitu. Terus habis itu dapat uang itu belanja, terus kekurangan materialnya lagi untuk itu, padahal H-2. Terus ya udah kayak pasrah, tapi kayak nggak mau juga nggak bertanggung jawab gitu. Jadi kayak kerjain aja terus, kelar nggak kelar presentasi aja. Udah pikiran udah begitu. Kelar nggak kelar presentasi aja gitu. Tapi memang ya benar-benar baju itu nggak ready 100% gitu. Jadi baju itu banyak banget yang nggak jadinya sebenarnya, tiga-tiganya, tapi kelihatan wujudnya. Ibaratkan bisa dipakai, cuman ya jarum pentul, peniti segala macam gitu kan. Jadi kayak udah pasrah juga waktu itu, kayak wah udah nggak bisa nih gua gitu. Terus di situ juga dihantam sama juri soal attitude waktu. Terus kayak penampilan, karena boro-boro mikirin penampilan, baju aja kelar, puji Tuhan gitu kan. Jadi kayak datang ke sana tuh asal aja gitu, bahkan nggak mandi waktu itu. Jadi kayak nggak fresh aja gitu. Udah semraut lah ya. Udah semraut, yang penting gue bertanggung jawab, gue presentasi, daripada gue di blacklist nih. Takutnya kalau gue di blacklist di sini, di event ini, gue malah ke depannya ke event-event lain malah kayak aku dikenal buruk gitu kan. Jadi kayak udah tanggung jawab aja, datang gitu. Soal nanti penilaian gimana ya itu urusan nanti, yang penting datang. Yang penting datang presentasi gitu. Jadi waktu itu kayak nggak menghina sih aku bilang, mungkin waktu itu aku cukup sensitif ya. Jadi kayak dibilang kayak, oh kamu lulusan ini gitu. Jadi kayak bahkan lulusanku aja tuh kayak di underestimate sama jurinya gitu. Lulusan sekolahku gitu kan. Cuman kayak aku berusaha kayak tegar aja gitu diri gitu. Karena sainganku itu rata-rata kayak mungkin dari sekolah luar negeri. Terus kayak fashion international school yang dia ada di Jakarta gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba gue UNJ dan gue lumayan merasa bersalah juga, kayak bawa
bawa nama kampus kan. Oh, Bawa nama kayak kampus masa, tapi iya, presentasi gue begitu Oh, gitu iya, kayak iya. waduh Apa gila. nama Gua kampusnya belum malah gitu. dicap gimana-gimana gitu Malah ya. kampusnya dicap begitu kan, jadi kayak ya udah akhirnya setelah itu tapi itu nggak mematahkan semangatku untuk ikut kompetisi lagi sih. Malah kayak gue bisa buktiin nih kalau gue bisa. Oh. Akhirnya aku ikutin kompetisi yang lain. Jadi target gue mengikuti kompetisi yang lain itu bukan hanya sekedar mau nge-branding, tapi hanya pembuktian bahwasanya aku nggak seburuk yang mereka, kemarin. ya, bisa Karena lebih pasti baik gitu ya. juri-juri di bidang fashion itu lagi. Oh, padahal circle-nya itu aja mungkin orang-orangnya itu aja ya. Tinggal eventnya yang berbeda gitu. Betul. Oh, itu duka yang nggak pernah terlupakan. Iya benar. Kalau sukanya mungkin pernah ketemu klien yang loyal, yang wah enak banget kerja sama orang ini. Oh atau... iya, banyak lah. Kayak mulai mendekatkan diri sama pasar orang Batak ya. Bisa dibilang berarti tahun 2023. Oh, awal. Tahun lalu ya? Itu Hela Paromayan itulah awalnya kan. Terus kenal orang Baksakti lah, terus Kak Venov Songket yang di sana. Jadi kayak makin luas. Oh ternyata marketnya orang Batak itu nggak seburuk yang aku kira gitu. Awalnya aku sempat meragukan pasar aku itu bisa berkembang di kalangan orang Batak, walaupun sebenarnya aku ngangkat wastra Bataknya. Cuman kayak menurut aku kayak kurang diapresiasi apa gimana waktu itu kan. Jadi kayak bukan pasar gue nih gitu. Harga gue ketinggian buat mereka kali gitu. Jadi kayak udah stop sama orang Batak. Tapi ternyata pas cerita-cerita sama si Bang Hela Permain kayak dia ngomong enggak, pasar orang Batak itu sebenarnya gini-gini. Mungkin lo nggak ketemu sama pasar yang tepat aja gitu kayak. Akhirnya kayak coba membuka diri lagi tuh. Ternyata orang Batak itu lumayan berpengaruh juga sama ini. Berpengaruh, berpower, ya kan? Berpower, iya. Jadi kayak semakin tertarik juga Bang bikin untuk di pasar Batak ya. Benar. Tapi maksudnya pernah ketemu sesama fashion designer Batak nggak Bang dalam satu event atau pernah kerja sama gitu? Kerja sama sih belum pernah ya. Kalau dalam satu event-event. Tapi kalau satu event ya pernah banyak sih. Fashion designer muda kayak aku juga orang Batak tuh banyak. Banyak ya. Cuman mungkin mereka nggak spesifik ke wastra kita orang Batak. Mungkin mereka ngangkat wastra lain. Tapi sebenarnya kalau di desainer itu banyak banget sih. Banyak banget fashion designer yang orang Batak. Kalau yang terkenal mungkin orang kenal kebanyakan Merdi Sihombing. Oh, Merdi Sihombing. Terus yang di Jogja, aku lupa namanya, Huta Barat, Edward Huta Barat. Oh. Itu desainer-desainer yang lumayan, maksudnya udah berpengaruh, tapi memang dia udah secara legalisasinya udah desainer, udah fashion designer gitu. Udah ada asosiasinya gitu. Tapi kalau gini, aku juga penasaran. Maksudnya kalau kayak yang baju-baju abang dipakai model-model catwalk gitu, itu abang bikin, berarti kan abang nggak kenal sebelah sama model tuh, nggak kenal ya? Enggak. Itu kok bajunya bisa langsung pas gitu, apa ada di info bikin yang untuk tinggi segini, apa abang bikin tuh untuk all size aja, untuk siapapun bisa pakai? Oh enggak. Kalau untuk Fashion Week kan sebenarnya kan standar model yang mereka cari itu udah ada kan. Minimal tinggi cewek 175, kalau cowok tuh 185 minimalnya kan. Terus lingkar badannya juga hampir sama. Oh, jadi abang udah tahu takarannya, udah tahu takarannya. Paling kan pembedanya kalau di baju cowok kan ada model yang skinny sama ada model yang standar proporsional gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ketika kita dapat, kalau aku kan sejauh ini fashion show itu karena opportunity ya, kesempatan dari prestasi gitu kan. Jadi kayak nggak pernah nge-casting model sama sekali. Jadi model itu memang dapat dari eventnya. Jadi ketika modelnya udah dikasih ke kita, biasanya itu sekitar 3 minggu sebelum fashion show, kita udah tahu tuh agensi modelnya siapa aja yang dikasih ke kita. Nah dari situ kita bisa atur siasat tuh, maksudnya kayak styling. Jadi fashion designer itu selain menjadi fashion pembuat baju, dia juga harus paham kalau baju itu perlu di styling. Jadi ketika kita dapat model yang kurus, maybe ukurannya harusnya udah kita bikin gede. Contohnya kita ketemu sama model yang kecil kan, kita harus sesuaiin tuh. Jadi kita mix and match lagi baju yang udah jadi. Jadi baju yang udah jadi itu waktu didesain mungkin enggak itu urutannya. Tapi ketika di model kita acak lagi. Gimana supaya baju itu bernyawa dipakai model. Kan balik lagi kan. Enggak semua model itu kayak bunglon. Enggak semua model itu cocok pakai baju apapun. Jadi ketika kita cobain ke dia nggak pas, kita ganti lagi ke model yang ini. Jadi berarti emang nggak dipaksakan, berarti kalau emang nggak pas jadi
coba ke model lain ya? Iya. Nggak dipaksakan harus tetap dia yang pakai? Enggak, karena kan tujuannya kita menjual. Bagaimana baju itu kejual kan? Sebenarnya kalau fashion Dilihat show orang itu. menarik gitu ya? Dilihat orang Oh, menarik. iya. Karena kan kadang ada beberapa baju yang nggak cocok di baju di model yang A, B, C gitu. Jadi kita mix lagi. Oh, di belakang itu benar begitu ya? Karena kan kita taunya kan kita cuma nonton mereka jalan. Ternyata di belakang itu kalau nggak cocok malah ganti model-model lain sampai semenarik mungkin dilihat orang ya. Kalau aku bikin baju nih. Jadi kalau badan aku nih aku kalau beli baju ya bang, badan aku tuh L. Ya. Tapi tanganku tuh XL karena panjang. Jadi kalau beli baju L badannya tuh pas, cuman tangannya ngatung. Kalau beli baju XL badannya kebesaran, tangannya pas. Jadi aku tuh susah juga kalau beli baju. Jadi, potong tangannya. Jadi pada tahun 1800. Enggak, aku suka gitu bang. Susahnya aku sebetulnya beli batik, beli apa segala. Makanya aku tuh kebanyakan jahit. Tapi pernah ketemu yang gitu bang. Maksudnya apa karena aku doang yang agak beda atau gimana? Jadi cowok tuh ngatung gitu. Jaketnya dipakai yang abang bikin tuh yang ngatung. Cuman rata-rata kan model cowok itu kan tinggi-tinggi. Pernah nggak abang bikin? Ternyata pas dipakai tuh ngatung tangannya. Enggak sih. Pas semua ya? Justru kan kalau kita berpatokan sama badan mereka kan. Tapi iya. tapi kalau kayak aku bikin baju nih, itu baju aku bakalan coba ke 3 size lebih gede dari dia, sama 3 size yang lebih pendek dari dia. Oh, Jadi gitu kalau ya. baju fashion show itu aku pertimbangannya ke situ. Gimana ketika orang yang tinggi badannya 165 pakai baju ini? Apakah masih pantas atau enggak gitu. Jadi kayak di fitting sama dia. Jadi selama proses pembuatan ini pun aku selalu kayak cobain ke dia, cobain ke tinggi 170, cobain ke tinggi 175 sampai akhirnya di 185 tadi itu ya. gitu. Jadi sebenarnya size bajuku itu size di tinggi badan 185, tapi masih pantas dipakai di tinggi badan 165. Kalau yang namanya tadi kayak beda-beda ukuran itu kan, ya itu kan memang ukuran standar produksi garment ya begitu. S sampai ke XL kan, ya. bahkan ke double XL. Ya semakin gede size-nya pasti tangannya semakin panjang. Kan normalnya memang kalau secara standar pembuatan baju gradingnya begitu. Itu aku banget itu. Makanya mau baju susah sekali kan. Jadi sekarang abang bergerak maksudnya udah merambah ke pasar Batak tuh abang udah merasakan impact-nya ternyata Batak ini berpower juga ya bang? Berpower juga. Nah. Terus menurut abang nih, abang kan juga terlahir sebagai fashion designer dari orang Batak nih, terlahir sebagai orang Batak gitu kan. Mungkin nggak pernah terpikir terlahir sebagai Dragon Ball gitu. Super Saiyan Vegeta ini. Pada tahun gini, jangan gini lagi ya. Jijik gue. Maksudnya seberapa bangga abang dilahirkan sebagai orang Batak dan bagaimana penilaian abang sebagai orang Batak tuh apa sih arti orang Batak? Gitu. Kalau jadi terlahir sebagai orang Batak ya cukup bangga ya. Karena maksudnya kayak aku juga kan lahir dari tanah Batak yang memang masih kampungnya gitu. Masih di kampung ya? Masih di kampungnya lahir. Jadi kayak kontak sosialku pun sampai umur 14 tahun itu ya masih orang Batak aja gitu. Jadi ya memang cukup mengenal budaya Batak ini gitu. Jadi kayak nggak ada alasan untuk nggak menyukai sih. Karena aku terjun dari umur 0 sampai 14 tahun tuh berada di kalangan ini. Kalangan gitu. Batak ya? Kalangan Batak. Ternyata budaya Batak tuh ya seru. Kalau di dalam itu ya seru, unik. Bahkan dijadikan disalurkan ke pekerjaan bakat ini malah jadi bagus juga kan? Benar. Dan pasarnya tadi aku bilang, pasar Batak tuh nggak bisa dianggap sebelah mata, emang dia berpower. Banyak inang-inang sultan juga. Tapi kalau di Facebook, inang-inang sultan itu kalau beli-beli baju, bisa habis itu menyala inang, jangan lupa ilmu padi inang. tapi selama abang berkarya sebagai fashion designer Batak itu ada nggak sosok ya mungkin sesama fashion designer yang menginspirasi abang, atau di luar itu sosok orang Batak yang menjadi inspirasi abang dalam berkarya, berseni, ada nggak bang? Sosok orang Batak yang menginspirasi abang lah, jadi tambah semangat, tambah bisa berimprovisasi gitu dalam berkarya. Atau di luar Batak pun juga ya nggak masalah. Nggak tahu sih, kalau ditanya begitu aku kadang tuh bingung, karena kalau misalnya kayak mencari sosok yang menginspirasi, sebenarnya banyak banget yang menginspirasi kan, buat baik dari kalangan orang Batak atau di luar dari Batak, banyak banget. Cuman aku nggak terlalu kayak
fokus ke satu orang yang benar-benar kayak menginspirasi. Oh. Pokoknya ketika statement dia atau apa yang dilakukan dia benar dan cukup membangun buat aku, ya udah aku ikutin gitu. Oh. Jadi Iya, kadang tuh nggak tahu kalau dia tuh orang yang berpengaruh malah. Iya. Gitu. Jadi nggak tipe yang benar-benar kayak mengagumi sosok satu orang gitu, enggak. Oh, tapi maksudnya ada nggak kayak mungkin public figure atau orang Batak yang mungkin udah lama abang ikutin, terus pengen kayak punya keinginan, pengen nih gue kalau bisa kenal dia, pengen kerja sama atau pengen buatin baju untuk dia karena dia secara look tuh bagus tuh, kayak cocok pakai baju gue tuh, ada nggak bang? Pernah nggak? Orang Batak. Siapa Batak atau di dunia model? Siapapun. Ya bang mungkin udah lama ngikutin kan, kayaknya nih cewek atau cowok kayaknya keren deh pakai baju gue gitu. Kayaknya boleh deh kerja sama nih, mantap kali gitu. Ada banyak sih kalau soal itu ya. Cuman balik lagi seperti aku bilang tadi, aku bukan tipe yang spesifik kayak mengagumi satu sosok gitu loh. Jadi kayak ya nggak tahu. Pokoknya kayak pengen ya kayak misalnya kayak penyanyi Agnes Mo, pengen banget dipakein baju hasil karya gue gitu. Kayak ADCL atau siapapun gitu. Cuman kayak kalau pengen banget tuh ke satu orang tuh nggak pernah kepikiran sih. Nggak pernah kepikiran. Tapi kalau waktu aku lihat di Instagram si Roni kan, itu waktu dia pakai buat event apa? Apa namanya? Debat capres ya? Kalau nggak salah. Debat capres. Debat capres. Iya, debat cawapres. Dia nyanyi. Dia nyanyi. Terus kayak stylistnya minjam. Jadi itu by stylist sih, bukan dari Roninya langsung. Oh, tapi abang tahu itu akan dipakai untuk si... Harus tahu dulu dong. Maksudnya untuk siapa gitu ya? Karena kan kita kan masang apa namanya nilai kerjasama kan. Kita masang harga kan. Jadi kita harus tahu dulu klien yang bakal pakai baju kita siapa. Kalau misalnya nggak berarti sama kita, ya kita pasang harga tinggi biasanya gitu. Waduh. harus gitu kan. Iya. Bisnis ya bisnis gitu. Bisnis. Oh di acara debat Mas Roni nyanyi itu ya. Oh, tapi selama ini abang sudah banyak mengerjakan karya-karya gitu ya. Maksudnya selama ini lebih banyak ke etnik Bataknya kah, atau ada juga banyak juga yang non Batak abang buat? Banyak sih, cuman karena aku memang udah dari awal membranding diri, filosofinya itu dari Batak, ya aku di notisnya ya Batak gitu. Ya? Cuman aku pernah juga 2019 yang waktu di Jakarta Fashion and Food Festival itu aku ngangkatnya Baduy sama Tenun Garut. Baduy? Oh iya? Baduy. Tenun Baduy sama Tenun Garut digabung jadi satu. Itu kalau menyatukan tuh ada kesulitan tersendiri nggak sih bang? Maksudnya di luar suku Batak itu? Nggak susah sih, karena kan mereka masih sama-sama suku yang sama ya, sebenarnya sama-sama Sunda kan. Oh, jadi gampang ya menyatukan? Gampang. Karena kan kalau dari segi filosofi juga mereka mirip kan. Maksudnya kayak dari segi budaya juga mereka mirip. Jadi penggabungannya juga lebih mix-nya lebih gampang, udah nggak susah, nggak nabrak yang jauh-jauh banget gitu ya. Oh iya. Jadi udah total tuh udah berapa event bang yang udah abang jalanin? Event yang udah aku jalanin berapa ya? Jakarta Fashion Week, terus yang Indonesian Fashion Week. Aku kan sekarang tuh agak lumayan aktif di Indonesian Fashion Week kan, karena juga jadi dewan pengamat modenya juga anggota dari dewan pengamat modenya, jadi kayak lumayan aktif di sana. Cuman kalau untuk tahun ini aku nggak ikut fashion show sih. Tapi dari 2020, 2022 sama 2023 aku aktif ikut show. Cuman tahun ini enggak. Jadi kenapa nggak ikut tahun ini? Ya terlalu banyak yang harus dipersiapkan kan. Apalagi aku kan kayak baru pindah toko ke sini, terus jadi kayak banyak kegiatan yang ini, takutnya kalau ikut persiapannya nggak matang. Biasanya itu jangka waktu itu berapa ini sih kalau persiapan untuk event-event besar gitu? Dia sebenarnya sekali setahun. Nggak, untuk mempersiapkan baju-baju apa segala macam sampai hari dia tampil tuh jangka waktunya berapa lama bang? Bisa kalau event-event gitu? Sebenarnya kalau kita mau, kita bisa persiapkan dari sekarang menuju ke tahun besok juga udah bisa. Cuman kan kita juga harus ngikutin tren yang mereka kasih kan. Akan ada tren, ada tren warna, tren modelnya, ada tren anehnya, banyak banget kan. Jadi itu paling keluar 6 bulan sebelum, dan mereka itu press release-nya pun di 1 bulan sebelum. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau kita mau ikutan itu dengan mengikuti tren yang ada, tren yang lagi mereka pakai, ya waktu kita paling cuma 1-2 bulan sebelum. Itu hitungan, kalau 1-2 bulan itu hitungan singkat ya?
Apa lama? Singkat banget. Singkat banget ya kalau busana gitu. Karena kan kalau fashion show itu minimal 9 koleksi kan. 9 minimal. 9 baju. Oh, minimal itu 9. Minimal 9 Oh. baju. Itu event itu apa itu setahun sekali, Bang? Apa berapa? Setahun sekali. Pasti ada setahun sekali ya? Pasti ada setahun sekali. Oh, untuk tahun ini Abang nggak ikut? Untuk tahun ini kan dia di bulan ini, akhir bulan ini dia. Oh, karena kemarin baru pindah juga kan? Iya. Iya, di Dewan BK ada apa bilangnya ya? Jangan toko lah, apa sih bilang kalau workshopnya Bang Honok ini ada di CBD. Nah, jadi kalau mau mampir boleh mampir gitu kan. Tapi maksudnya sebagai fashion designer ini apa sih yang abang kejar gitu, tujuan abang tuh menjadi seorang fashion designer? Apa punya mimpi besar tuh seperti apa? Tujuan menjadi. Karena kan ini kan ya fashion designer kan melekat dan untuk jangka panjang terus menerus kan, maksudnya profesi kan? Benar. Iya. Jadi apa ada mimpi buat apa gimana? Ya mimpi banyak sih, maksudnya kayak lebih dikenal lagi. Maksudnya kan sekarang kan untuk hitungannya aku sebagai fashion designer sekarang kan masih fashion designer muda kan. Jadi kayak yang baru lahir, belum bisa disetarakan sama fashion designer yang udah senior juga kan. Jadi ya pengen setara sama mereka, terus masuk asosiasi yang tepat di bidang fashion designer di Indonesia, terus bisa show di luar negeri juga. Tapi balik lagi fashion show di luar negeri dengan kemampuan sendiri gitu ibaratnya. Oh iya. Bukan hanya karena aku punya modal terus aku bisa fashion show kayak yang lagi rame itu kayak di Paris, di Milan, di New York kan, itu kayak kalau kita banyak uangnya kita bisa lakukan bisa itu. Bisa aja lakukan itu kan, cuma kan balik lagi kan. Tapi aku tipe yang kayak kalau aku fashion show kalau bisa memang aku di notice dan di invite gitu loh untuk fashion show di sana. Okay. Aku tuh harapannya begitu gitu. Berarti itu apa maksudnya? Itu salah satu next project atau impian yang akan abang kejar kah? Tapi kalau untuk tahun ini kira-kira ada sesuatu yang mau abang buat nggak atau belum ada kepikiran? Mungkin tahun ini belum ada kepikiran sih. Kayaknya tahun ini tahun flat aja dulu. Tahun flat. Iya. Vakum dalam ini dulu ya. Untuk kayak mempersiapkan ke depan kali ya, mempersiapkan. Mungkin kesibukannya sekarang tuh lebih ke flexing kecil-kecil lah, pansos orang-orang Batak. Oh, pansos orang-orang Batak. Tapi nggak melalui event. Mungkin melalui sosial media gitu. Aku pun main TikToknya pansos sama yang pernah aku, nggak apa-apa biar naik. Dan ternyata pansos itu seru. Seru kan pansos kan? Apalagi pancong. Pancong. Enak gitu. Karena pada tahun 1800 nyala abangku. Oh gitu, iya. Nggak apa-apa maksudnya selama ini. Ya kalau pansos ya omongan orang mah ya cuekin aja, mau pansos mau apa segala macam. Iya. Nanti mereka juga kalau suatu saat kita naik kan ya pasti mungkin ngikutin jejak kita juga, ngiri juga segala macam. Dan kebetulan aku belum pernah melakukan itu dari aku awal berkarir. Gitu. Jadi kayak sekarang kayaknya waktunya deh gitu. Kayaknya waktunya pansos waktu gue pansos deh. Baju gue banyak-banyakin. Tadi gue deketin. Tapi udah kesiap aja Bang pansos. Udah kesiap Bang pansos. Banyak lah pansos. Tapi pansos halus gitu. Ya main cantik lah, main cantik. Iya. Kita pengen memperkenalkan diri tapi jangan melalui kita seolah-olah orang lain yang bawa. Oh, ada perantaranya. Ada jembatannya. Dan kebetulan yang jembatannya ini lumayan kayak support gitu. Ayo, gue bawa, tenang gitu. Oh, berarti udah ada tuh nama-nama itu udah ada sebenarnya ya. Orang-orang baik lah. Orang-orang baik, hamba-hamba Tuhan yang mau nggak apa-apa. Aku dukung pansos Bang. Karena aku juga mengalami itu. Untuk naikin media sosialku ya pansos dikit-dikit nggak apa-apa. Ya kan, karena untuk branding kita sendiri kan. Menyala nggak? Menyala Bangku. Bang, cuman ini sebelum kita akhiri, maksudnya untuk kan ya walaupun abang masih termasuk fashion designer muda tuh, yang nggak menutup kemungkinan abang menginspirasi anak-anak muda yang Oke, semangat dong ya, kasih semangat dong. Tunggu Bang, minum dulu Bang. Ini ada teh manis nih buatan Pak Oleh. Aku bilang gulanya sedikit karena gulai banyak nanti bahaya juga. Karena teh ini, abang tahu teh ini ditemukan pada tahun berapa? Tahun 1800. Iya, sekitar 1800 ada tuh penemu di Tokyo. Dia menemukan teh, tapi dia ada kolaborasi sama salah satu pendekar di Jawa Barat. Teh nggak penting ya? Kirain teh Sidamani. Apa? Kirain teh Sidamani. Oh, bukan. Bukan. Sida apa nih? Sida urut kali ya, bukan. Tapi maksudnya jauh banget ya. Ini maksudnya tadi
Tapi kan kayak maksudnya kalau orang Batak itu kan kayak nggak cuman bisa segala, ibaratnya bisa segala bidang gitu kan. Bidang tadi abang bilang juga suka nyanyi, suka ya ini fashion ini menggambar. Bahkan fashion itu dikenalkan sama si sang kakak. Nah, tapi waktu itu abang malah nggak meneruskan nyanyi, nyanyi itu hanya hobi aja ya, hobi aja, nggak yang serius. Nggak kepikiran jadi ini, jadi apa-apa jadi nyanyi aja, sekedar ada kegiatan di sekolah nyanyi, ya nyanyi, gereja nyanyi, ya nyanyi. Udah. Oh tapi nggak sampai ada ikut-ikut lomba apa segala macam nyanyi itu? Ada tapi nggak yang serius loh. Datang aja ikut, menang kalah soal belakang, ya udah ikut-ikutan aja kayak sama temen, ngalir gitu aja. Tapi nggak jiwa kompetisi di dunia menyanyi itu nggak ada sama sekali. Nggak seyakin dalam dunia si fashion ini ya? Fashion ini. Oh, tapi maksudnya pernah terpikir kalau pada saat itu ya, kita bilang, kalau abang nggak jadi nih, kasarnya nggak tercapai lah fashion designer itu. Pernah nggak terpikir terus, ya gue jadi apa nih? Kalau aku sih menekuni sesuatu, kalau misalnya nggak jadi nih, ya harus jadi. Gitu kalau aku. Oh, pokoknya kejar terus gitu ya? Kejar terus. Oh, iya, bagus juga sih maksudnya. Karena kan nggak menutup kemungkinan kayak, apalagi kalau kayak kita-kita yang muda yang mau, ya mungkin pada saat itu abang memulai yang, ya katakanlah nggak ada basic apa-apa, cuman memberanikan diri. Karena bayangan kita kan kalau udah kita mau coba, cuma pada saat ternyata ekspektasinya nggak tercapai, malah down. Bukan malah yang makin apa kekeh semangat gitu kan, malah kebanyakan kan sekarang gitu bang. Pastilah, aku juga pasti ada downnya kan. Maksudnya kayak ini kan 6 tahun berjalan lah ya usaha kan. Jadi tahun-tahun ketiga kayak orderan sepi, apalagi COVID kan, gak ada kerjaan, terus kayak melihat temen udah kemana-mana, terus kayak udah settle secara finansial, karena kayak cemburu, kadang kayak gue stop aja deh, gue kerja kantoran balik lagi. Iya. Karena gue kalau untuk masuk kantoran pun mungkin masih banyak yang menerima, karena kan lapangan pekerjaan di dunia fashion itu sebenarnya luas tapi peminatnya nggak terlalu banyak. Jadi kayak lumayan bisa masuk gitu, tapi kayak enggak lah, gue udah sempat ada nama, masa gue mundur, ya pokoknya ada lah, banyak pikiran pengen nyerah segala macam, tapi kayak balik lagi, gue kan udah capek tuh 2 tahun belakangan ngebangun nama, masa gue cuma gara-gara lihat di sosial media gitu. Jadi kayak kadang tuh sosial media itu sama aku tuh toksik, makanya kenapa aku bersosial media sewajarnya aja. Jadi kayak kalau kayak nge-stalking orang kebanyakan tuh kayak suka iri terus kita kayak ya kenapa gue hidupnya gini-gini aja sih, nggak berkembang gitu. Kayak ya dia udah kemana-mana, udah ini, tapi gue masih di sini aja, gue berhenti apa ya dari usaha ini. Jadi kayak ada kepikiran gitu, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang masih bertahan. Nah tadi abang sebut COVID tuh ya, itu berarti kan kayaknya COVID tuh semua bidang pun mengalami sepi. Pada saat itu gimana bang? Itu baru berjalan 2 tahun berarti kan? Kalau 2018, COVID kan 2020 ya? 2020 awal. Nah 2 tahun berjalan ternyata dilanda COVID, sepi segala macam. Awal COVID sih aku enggak yang langsung turun gitu loh. Iya. Sampai 2020 kelar, 2021 tuh udah mulai kayak, justru aku setelah after COVID parah baru mulai kayak sepi sampai ke tahun 2023. Tahun 2023 awal tuh aku stagnan gitu aja, kayak sepi orderan. Jadi kayak sempat pusing juga, sempat mau berhenti. Pastilah, pasti. Itu makanya kenapa aku kayak mencari orang-orang yang memang bisa support, kayak bisa sharing. Makanya ketemu sama orang-orang baik tadi yang aku bilang tadi kan. Ya aku kenal sama mereka, terus mereka support, bangun, akhirnya bisa naik lagi nih di 2024. Mudah-mudahan 2024 ini yang meledak. Kedepannya terus meledak, pecah, semakin banyak lagi inang-inang sultan yang pakai kan, semakin nama Honok itu semakin melejit gitu kan. Nah itulah dengan mereka, makanya dalam semua bidang bisnis tuh jatuh bangun tuh biasa. Jangan sampai ketika kita jatuh tuh ya kita down, kaget, malah justru itu yang membuat kita tuh harus makin yakin kalau kita harus bisa tetap survive kan dalam bisnis kita. Apalagi kita suka dalam bidang ini kan. Nah, ini dia diem-diem dulu yang kemarin, jangan dong. Enggak lah, ini gini. Bang, tapi maksudnya gini, tadi abang udah juga sharing ke kita gimana ngalamin ya jatuh bangun ya kan. Nah, ini kan mungkin dilihat banyak anak muda Batak yang ya mungkin mereka terinspirasi juga. Apalagi yang kenal-kenal deket gini pasti kan ada juga
yang terinspirasi dari sosok abang gitu kan dalam fashion designer ini. Juga mungkin boleh kasih apa ya, tips, harapan, masukan buat mereka semua yang mau membangun brand sebagai fashion designer biar nggak cepat kalau ada kenapa-napa jangan langsung down, tetap kejar semangat itu. Mungkin boleh berbagi dengan Dongan BK, Bang. Oke, kalau dari aku sih kayak paling ya find your character aja sih. Kayak bangun karakter, perkuat karakter, terus konsisten. Mau itu apa namanya tantangannya apa namanya membabi buta pun ya tetap aja konsisten dengan apa yang kamu punya, kapasitas yang kamu punya, kembangin gitu loh. Jadi paling dari aku gitu aja sih. Dengan konsisten pasti kamu bisa bertahan. Terus find your character. Setiap kamu melakukan sesuatu tuh kayak kamu udah tahu kamu mau melakukan apa gitu. Kayak DNA kamu itu seperti apa. Jadi kamu nggak gampang ke distract sama orang. Intinya konsistensi. Konsisten dan temui karaktermu gitu ya. Keren, Bang Honok Hutagalung. Bang, makasih banyak udah main-main ke Dongan B. Kali gue salah mulu ya. Makasih banyak Bang udah main ke Batak Keren, udah banyak menginspirasi anak-anak muda Batak yang mungkin ingin mengikuti jejak Abang. Pokoknya kedepannya harapan kita juga Abang semakin melejit terus karyanya, banyak diciptakan karya-karya baru dan semakin baik juga diminati oleh kalangan Batak. Thank you Bang Honok Hutagalung dan thank you Dongan Batak, Dongan Batak.